Jadi jemaat yang semakin setia dengan Tuhan, amin, adalah orang yang dirindukan Tuhan menjadi bagian miliknya. Dan juga kesetiaan itu merupakan satu karakter yang Tuhan rindukan dalam setiap orang-orang yang mengiring Tuhan. Seseorang akan terlihat kesetiaannya ketika dia sedang mengalami namanya ujian. Jadi kalau dia sedang dalam ujian, bagaimana dia bisa menyelesaikannya dan dia bisa, ataupun dia bisa melewati ujian itu dengan kesetiaan. Setiap apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, yang namanya manusia tidak mau diduakan. Ya, tidak ada manusia yang mau diduakan. Dan Alkitab memberi juga pemahaman bagi kita bahwa dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab kalau dikatakan mengabdi kepada dua Tuhan, maka satu akan dikasihi, satu akan dibenci. Dan bagian terakhir dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Berbicara tentang kekayaan, uang, ya. Jadi tidak ada orang bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi juga kepada Mamon. Ya. Uang itu jangan dijadikan tuan. Sebab kalau dijadikan tuan, maka ini saudara, uang itu akan merusak, memperhamba, menjadikan kita lupa Tuhan. Wow. Uang itu menjadi tuan, dikatakan akan menjadikan kita lupa dengan Tuhan yang kita sembah. Memang uang perlu ya. Ya. Tetapi jangan menjadikan dia tuan dalam hidup kita. Makanya kalau kita menjadikan tuan itu uang dalam hidup kita, maka kita tidak bisa mengabdi 100% dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebagai apa uang itu? Alat penukaran. Ya, supaya tidak menjadikan berhala. Jadi kita harus bisa Bapak Ibu memahami, jangan mengabdi kepada dua tuan. Sikap hati seorang terhadap uang, kalau orang menjadikan itu uang menjadi tuan, ya, mengedepankan uang, ya, mengejar uang dengan meninggalkan Tuhan. Saya berterima kasih kalau kita hari ini mengedepankan Tuhan di tempat ini. Mungkin ada janjian, ada orang yang mengajak untuk kita bisa bertemu, dengan kata lain kita meninggalkan Tuhan. Uang ini saudara bisa menjadi indikator melihat sikap hati seseorang. Mau minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tetap juga cinta Tuhan, tetap juga beribadah kepada Tuhan. Nggak ada alasan minggu kelima nggak ada persembahan, nggak ada. Ya, sikap hati ditunjukkan di situ. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Apa persembahan kita? Hidupku sebagai alatmu. Jadi tidak ada alasan, aduh aku nggak ada persembahan, aku tidak ibadah. Sebab hidup ini adalah persembahan yang termulia kita pakai kepada Tuhan. Orang akan kelihatan saudara, mana orang yang menjadikan uang itu menjadi tuan dalam hidupnya. Ketika dia lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Supaya kita lebih bisa memahami dan kita bisa memposisikan hidup kita. Ternyata aku harus mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan harta segalanya, men. Ya, Kaulah segalanya di dalam hidup, bukan harta. Ya, makanya dikatakan saudara dalam Matius pasal yang ke-6, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena kenapa? Di bumi ini ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta memang gasan pencuri itu memang untuk membongkar. Tetapi
Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga dikatakan ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena pencuri di mana? Di neraka. Jadi pencuri tidak ada. Sama-sama katakan, pencuri tidak ada. Jangan karena tidak ada bagian di. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan membawa hidupnya sepenuhnya dengan Tuhan, membawa apa yang dia miliki untuk dia lakukan pelayanan bagi Tuhan. Amin. Sebab 1 Korintus juga berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Selain dari tubuh yang Tuhan berikan, ada berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, kita pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih percayakan sama kita, selain kita melayani dengan tubuh yang Tuhan berikan, ada berkat Tuhan titipkan sama kita, kita pakai untuk melayani. Enak nggak? Enak. Itu buktinya saudara, kita diberkati Tuhan. Kita sedang mengimpes harta kita di sorga yang tidak ada ngengat, tidak ada karatnya, dan tidak ada pencurinya. Bukan saja hanya tubuh yang diberikan Tuhan, tapi berkat yang Tuhan berikan juga dia pakai untuk melayani Tuhan. Setiap kita punya potensi diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan, ya. Dikatakan dalam Ulangan saudara, ya. Kita baca bersama Ulangan pasal yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kita semua punya potensi untuk diberkati Tuhan. Bukan bicara tentang teologi kemakmuran, tetapi berdasarkan ayat ini, tetapi kamu harus ingatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kalau Tuhan sudah berikan kekuatan, Tuhan juga berikan kekayaan. Kan nggak mungkin Tuhan titipkan kekayaan kepada orang yang tidak mampu, yang sudah tidak kuat. Tapi Tuhan berikan kepada yang, karena itu udah janji Tuhan, dikatakan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Wow, ini sudah diikrarkan. Kepada siapa diikrarkannya? Kepada nenek moyang kita sebelumnya. Abraham, bapak orang percaya, Abraham pergi diberkati. Amin. Maka anak-anak Abraham juga, saya dan saudara, akan diberkati. Karena itu janji Tuhan. Katakan bersama-sama, aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah katakan Allah sanggup untuk menyediakan. Ya, saudara, kita harus aminkan. Dia aja yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi loh. Jadi kalau kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk diberkati Tuhan, katakan amin. Kalau sudah tidak ada kekuatan Bapak Ibu, ya kerjanya hanya minta-minta, hanya dikasihani. Kalau Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Coba kita, saudara, kekuatan apa yang Tuhan berikan? Yang pertama, saudara, kekuatan untuk bekerja. Jangan kita berpikir, aku kan anak Tuhan, aku nanti berdoa Tuhan, berikanlah ayam geprek. Sebentar lagi kulit di meja pasti ada. Amin. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Kalau kau mendapatkannya, Tuhan berikan kekuatan untuk karena anak Tuhan tidak mau anak-anaknya jadi pemalas. Katakan amin. Karena kalau pemalas nggak punya masa depan. Ada nggak yang pemalas punya masa depan? Ada. Nggak ada yang pemalas. Ya. Kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah
Siapa yang datang saudara? Kepadamu.